kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Asal-usul Minangkabau. Aroma ini. Kakek masak rendang. Iya Riri, aromanya tercium sampai keluar ya. Kakek mendapat resep ini dari teman kakek yang asli Minangkabau loh. Tahu tidak, kata Minangkabau awalnya dari adu kerbau. Adu kerbau? Iya, kisah berawal dari sebuah kerajaan di daerah Sumatera. Bagaimana ini, Datuk? Pasukan Raja Jawa telah mendekati Padang Panjang. Kita harus kerahkan pasukan untuk melawan mereka. Negeri kita memang subur, jadi banyak musuh yang mengincar. Karena itulah kita harus melawan. Jangan sampai harga diri kita diinjak-injak. Tapi perlu dipertimbangkan, kita tidak punya pasukan yang kuat. Jika terjadi perang, justru kitalah yang rugi. Benar, hanya yang suka bertarung. Kita sebagai manusia harus mencari cara lain. Kata-katamu menarik. Aku jadi mempunyai gagasan. Apa itu, Datuk? Permisi ya, ini sedikit cemilan. Terima kasih, putriku. Maaf jika saya menyela diskusi ayah. Semoga makanan yang saya hidangkan bisa mendinginkan suasana dan mencari jalan keluar terbaik untuk mencegah peperangan ini. Iya, aku juga jadi punya ide lagi. Namun, aku butuh bantuanmu, putriku. Baiklah, begini rencananya. Pertama, luluhkan hati pemimpin musuh dengan makanan. Kita sudah mulai masuk ke wilayah Padang Panjang. Walau negeri ini kecil, tapi kudengar raja di sini sangatlah cerdik. Hehehe, tenang saja, Komandan. Dengan kekuatan pasukan kita, menaklukkan mereka adalah hal yang mudah. Kita serang, dan negeri ini akan menjadi milik kita. Maju! Semoga rencana ayah berjalan lancar. Bagus, persiapan sudah hampir selesai kan? Iya ya. Bersiaplah putriku, ayah percayakan langkah awal perdamaian ini kepadamu. Baik ayah, aku bersama dayang lainnya akan bersiap-siap. Doakan agar kami berhasil ya. Berhati-hatilah putriku. Gerbang kerajaan Padang Panjang sudah terlihat. Sebaiknya kita beristirahat di sini terlebih dahulu. Baik, Komandan. Apakah itu pasukan Padang Panjang? Selamat datang para pasukan Raja Jawa. Prajurit wanita. Tapi mereka tidak membawa senjata, Komandan. Berhati-hatilah, mereka mencurigakan. Tenang saja, Tuan. Kami hanya ingin menyambut Tuan dengan makanan khas kerajaan kami. Makanan? Kebetulan kita sedang ingin makan. Bukankah begitu, Komandan? Pasti Tuan sudah lapar sekali setelah perjalanan panjang, bukan? Mereka ini hanya wanita biasa, bukan prajurit. Meski terlihat tidak berbahaya, aku harus tetap waspada. Baiklah, tapi kami akan memeriksa dulu semua makanan itu dan memastikannya aman. Enak sekali daging ini. Apa namanya? Itu rendang, Tuan. Daging sapi pilihan khas dari daerah kami yang diolah bersama bumbu rempah.
Tak kusangka, kami malah disambut selayaknya tamu. Izinkan aku bertemu dengan pemimpin negerimu. Aku ingin mengucapkan terima kasih. Mari, Tuan. Saya antarkan menemui beliau. Tuan-tuan, selamat datang. Bagaimana dengan makanan sambutan dari kami? Terima kasih atas sambutan luar biasamu. Awalnya, aku ingin langsung menyerang negerimu. Namun, kebaikan rakyatmu mengubah pikiranku. Tapi, bukan berarti kami akan mundur. Karena tujuan kami adalah menguasai tanah ini. Tuan, jika boleh berpendapat, daripada membuang nyawa manusia, bagaimana jika kita adu kerbau untuk menentukan siapa pemilik tanah ini? Kamu cerdik sekali. Tidak masalah apapun jenis pertarungannya, karena kamilah yang akan menang. Baiklah Tuan, silakan beristirahat dan mempersiapkan kerbau untuk ditandingkan besok. Mereka pasti berpikir kalau kami tidak membawa kerbau. Padahal, kerbau kami merupakan kerbau terkuat. Aku sudah melihat kerbau milik Dato. Itu hanyalah anak kerbau yang masih kecil dan terlihat lemah. Sekalipun tanduknya diberi besi juga, tak akan bisa mengalahkan kerbauku. Kenapa Datuk mengeluarkan anak kerbau yang masih menyusui untuk bertanding? Padahal jika kalah, maka tanah kita akan direbut oleh Raja Jawa. Menang kerbau kecil! Menang kerbau kecil! Menang kerbau kecil! Menang kerbau kecil! Kerbau kecil itu mengira itu induknya. Ia langsung menghampiri untuk menyusui. Namun, tanduknya malah menancap ke kerbauku. Jadi bagaimana Tuan? Kuakui, kerbaumu lah pemenangnya. Sesuai janjiku, aku tidak akan menyerang negeri ini. Kau layak memimpin negeri ini. Minangkabau! 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 Kita menyerah, Komandan. Kau tak lihat? Tanpa mengeluarkan senjata, kita sudah dikalahkan oleh kecerdasannya. Bagaimana kalau ia mengeluarkan pasukannya? Begitulah Riri. Jadi, Minangkabau berasal dari kata Minang yang berarti menang dan juga kabau yang berarti kerbau. Asal-usul Danau Lipan. Yang Mulia Putri, daun sirih Anda sudah saya siapkan. Baiklah, terima kasih. Daun sirih ini sungguh segar sekali. Ini adalah tradisi turun-temurun yang menandakan rasa syukur kita pada Sang Maha Pencipta. Semoga kerajaanku ini selalu aman dan makmur. Akhirnya aku sampai juga di sini. Bagaimana pendapat Baginda Raja mengenai kerajaan Kutai ini? Ya, benar katamu. Kerajaan ini lumayan besar. Pasti Baginda bisa mendapatkan keuntungan melimpah dari sini. Hamba dengar putri dari pemimpin kerajaan ini sungguh cantik. Benarkah? Akan menarik jika aku bisa mendapatkannya sekalian. Kerajaan ini akan jatuh ke tanganku. Armada lautku begitu kuat. Aku yakin dia tidak akan berani menolak. Permisi, Tuan Putri.
ada utusan dari kerajaan Cina. Katanya raja dari Cina ingin menemui Anda. Dari Cina? Jauh sekali. Tolong jamu mereka dengan hidangan terbaik negeri ini. Baik, Tuan Putri. Hamba segera siapkan jamuannya. Selamat datang, Baginda Raja. Kami telah menyiapkan jamuan istimewa untuk Baginda. Terima kasih atas sambutannya. Negeri ini lumayan juga. Makanannya terlihat begitu lezat. Semoga hidangan kami bisa memuaskan Anda, Baginda. Kami tidak sabar untuk bekerja sama dengan Anda. Tentu saja. Inilah sekali. Rasa yang kuat ini pasti karena rempah-rempah, bukan? Iya, benar, Baginda. Jika negara Anda membutuhkannya, kami bisa menjual sebanyak yang Anda mau. Ya, tentu saja. Aduh, seorang raja kok seperti itu? Melihat caranya makan, sepertinya dia bukan raja yang baik. Ngomong-ngomong, Tuan Putri, maksud kedatanganku kemari sebenarnya bukan hanya bertandang saja. Oh iya? Apakah ada tujuan lain? Aku ingin melamarmu. Jika kita menikah, kerajaanmu akan menjadi bagian dari kerajaanku yang agung. Kita berdua akan menjadi penguasa. Saya mohon maaf, Baginda Raja. Baginda memang memiliki kerajaan yang sangat besar. Tapi, bagi saya, pemimpin yang bersahaja dan bisa menjaga kehormatan itu lebih penting. Sudah menolakku? Kau juga menghinaku? Maksud saya... Cukup! Berani-beraninya kamu menolakku. Rasakan saja akibatnya. Panglima, siapkan kapal perang terbaik kita. Hancurkan saja kerajaan ini. Isi semua meriam dengan peluru. Serang! Inilah akibatnya jika kerajaan kecil berani menentang kerajaanku. Kerajaanku hancur. Ayahanda, apa yang harus aku lakukan untuk negeri kita ini? Iya. Wasiat Ayahanda, daun sirih. Ya Tuhan, dengan daun sirih ini, aku mohon berilah kekuatan untuk menyelamatkan negeri ini. Lipan, tolonglah selamatkan negeri ini. Saat ini mereka pasti sedang menangis dan hancur lebur. Baginda Raja, di belakang Anda. Makhluk apa ini? Cepat pergi dari sini. Lindungi Baginda Raja! Lindungi Baginda Raja! Monster apa itu? Tolong aku! Wah, Tenggelamlah. Muncullah padang rumput. Aku dan kerajaanku akan menghilang. Sebagai gantinya, kutinggalkan perairan dangkal ini. Perairan yang kelak dikenal sebagai Danau Lipan. Kisah Putri Sambaparia. lari kemana rusa tadi?
Ruru, cepat cari rusa tadi. Jangan kembali sebelum kau mendapatkannya. Nah, akhirnya aku bisa istirahat. Sungguh payah sekali. Stamina aku semakin menurun. Berburu sebentar saja sudah terasa lelah. Bisa gawat kalau aku kehabisan bekal di tengah hutan lebat begini. Sudah matang. Wah, kue Jepang. Harum sekali. Makanlah, mumpung masih... Aduh, panas. Adek, hati-hati makannya. Itu kan masih panas. Yang jatuh jangan dimakan. Ini masih banyak. Kak Samba, Kenapa ada anjing di sini? kakak aku takut. Ayo masuk ke dalam rumah. Anjing itu mengambil jepang kita, Kak. Tidak apa, kakak masih bisa membuatkannya lagi untukmu. Itu adalah anjing pemburu. Dilihat dari kalungnya, itu milik Raja Bumi Mandar, raja yang terkenal zalim. Tapi semoga saja dugaanku salah. Ruru, kau sudah kembali. Hei, apa yang kau bawa itu? Ini kue cepa, masih hangat. Artinya ada orang di hutan sini. Ruru, tunjukkan padaku di mana kau dapat kue ini. Tak kusangka ada rumah di tengah hutan belantara begini. Lihatlah semua pari yang merambat ini. Mereka pasti sudah lama tinggal di sini. Permisi. Iya. Ada yang bisa dibantu, Tuan? Oh, cantik juga gadis ini. Aku adalah Raja Bumi Mandar. Kau tentu sudah tahu, bukan? Oh, sesuai dugaanku. Dia adalah raja yang kejam itu. Aku kemari ingin meminta sedikit air. Apakah ada? Kebetulan persediaan air kami habis. Namun, biar diambilkan oleh adikku. Tidak akan lama, Baginda Raja. Bolehkah aku melihat kentong itu sebentar? Ini Baginda Raja. Sebagai raja, aku harus memastikan kalau kentong airnya bagus. Kentong ini sangat bagus. Ambilkan aku air yang banyak. Sembari menunggu adikku, mari silakan masuk, Tuan Raja. Terima kasih. Kenapa adikku lama sekali ya? Hutan ini terlalu lebat. Mungkinkah dia dimangsa hewan buas? Jangan begitu, Baginda Raja. Dia satu-satunya keluarga yang kumiliki. Tidak perlu menunggu lagi. Adekmu tidak akan kembali. Sekarang kau harus ikut aku. Tidak. Aku tidak mau. Jika kau menolaknya, aku akan mengutus prajurit untuk benar-benar mencelakai adekmu. Baik, Baginda. Aku ikut denganmu. Tapi aku ada satu syarat. Apa itu? Katakanlah. Izinkanlah aku membawa daun paria yang ada di rumahku ini. Kukira apa? Ambillah sepuasmu. Tak kusangka ramalan tentang jodohku itu benar. Aku benar-benar mendapatkan istri ke-14 di hutan. Maaf aku terlambat, Kakak. Ternyata gentongnya bocor. Loh, Kak Samba, Baginda Raja. Kemana mereka? Kak Samba, Kak Samba, di mana kalian? Daun paria ini. Jangan-jangan
kakak yang meninggalkan jejak ini. Dedaunan itu berakhir di istana Raja Bumi Mandar. Apakah kakak ada di sini? Kak Samba, ini aku. Apakah kakak ada di dalam? Kakak! Pulanglah, Nak. Jika Baginda Raja tahu, engkau akan dihukum. Tapi kakakku... Dia sudah tahu engkau datang. Sekarang, pulanglah. Ada pohon kelor. Kak Samba, kutanam pohon kelor ini di sini. Jika pohon ini tumbuh subur, tandanya aku baik-baik saja. Jika pohon ini layu, artinya aku sedang sakit. Jika pohon ini mati, artinya aku sudah tiada. Maafkan aku, adikku. Demi keselamatanmu, kita terpaksa berpisah. Sudah beberapa minggu, pohon itu kian layu. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini. Aku akan pergi berburu. Siapkan makanan yang banyak saat aku pulang nanti. Baik, Baginda Raja. Dan jangan melakukan macam-macam. Ini kesempatanku untuk kabur. Aku ada ide. Ini terakhir kali aku masak untukmu, Raja. Nikmatilah. Dayang, aku mandi sebentar di sungai ya. Hati-hati, Nyonya. Arusnya deras. Cincin raja inilah yang akan membantuku kabur. Dayang, tolong aku. Cincin dari Tuan Raja jatuh ke sungai. Tolong carikan. Aku takut jika hilang. Aduh, gawat. Raja bisa marah jika cincin itu hilang. Akhirnya aku bisa kabur. Astaga, adikku. Maafkan kakak. Makanlah dulu. Engkau harus cepat sembuh. Terima kasih, Kak. Aku tahu kakak pasti akan pulang. Ini belum selesai. Raja pasti akan mengejarku ke sini. Tapi engkau tidak perlu khawatir. Aku membawa barang penting. Cabai, merica, abu dapur, dan daun kelor ini akan menjadi senjata ampuh. Samba Parya, keluarlah! Beraninya kau kabur dariku! Rasakan ini! Oh, apa ini? Mataku pedas! Mataku! Aku tak bisa melihat! Kakak, bagaimana ini? Apakah Raja baik-baik saja? Kalian, bawa Raja kembali ke istana. Dan jangan pernah datang kemari lagi. Ini tidak akan berakhir begitu saja, Samba Parya. Kita selamat, Kak. Engkau benar. Tapi sebelum Raja kembali lagi, kita harus mencari tempat tinggal yang jauh lebih aman. Mari kita berkemas. Baik, Kak. Legenda Si Pitung. Cup. Iye. Nyak datang, Tung. Pitung rewel lagi. Iya nih, Bang. Gerak terus dia. Kagak bisa diam. Gatel dia. Pengen latihan silat kali. Semoga anak kita tumbuh jadi anak yang soleh ya. Amin. Didikan Bang Piung dan Nyak Pinah membuat Pitung tumbuh jadi anak yang berbakti. Nyak, Be, Pitung berangkat ngaji dulu ye. Iye, hati-hati Tung, belajar yang benar.
Salam buat Haji Napiin ya. Iya be, Pitung pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tidak bisa dibiarkan. Apa-apaan itu? Segera kamu bayar. Kalau tidak, rumah ini aku ambil. Ampun Tuan, saya sudah tidak punya uang. Dasar company. Beraninya ame rakyat kecil. Tunggu aja kalau aneh besar nanti. Ketika usianya sudah cukup besar, si Pitung menimba ilmu di pesantren Naipin. Tung, habis ngaji, lu belajar silat ya? Iya, Bah Haji. Hingga tiba waktunya bagi Pitung untuk kembali ke rumah. Ji, Pitung pamit pulang kampung halaman. Terima kasih buat semua ilmu yang didapat. Iya, Tung. Lo salah satu murid terbaik di sini. Pesan aneh, gunain ilmu yang lo dapat buat kebaikan ya. Insya Allah, Ji. Sekembalinya Pitung dari pondok pesantren Haji Naipin, Pitung membantu ayahnya untuk mengurus kambing. Pitung biasa menggembalakan dan menjual kambingnya di pasar Tanah Abang. Semoga kambingnya kali ini terjual tinggi. Bang, kambingnya dijual berapa? Murah aja, Kong. 25 gulden aja. Kagak bisa kurang nih. Kambing aneh gemuk-gemuk, Kong. Dikasihnya rumput pilihan. Ya udah deh, nih duitnya. Makasih ya, Kong. Alhamdulillah, untuk besar nih aneh. Babe sama emaknya pasti seneng nih. Hei, kalau jalan lihat-lihat. Siapa yang namanya lo? Maaf bang, namanya Aye Pitung dari Rawabelong. Lain kali, hati-hati kalau jalan. Dari sono, pergi lo. Iya bang, lain kali aneh lebih hati-hati. Galak amat tuh orang. Lah, duit aneh. Jangan-jangan waktu senggolan tadi aneh harus mastiin. Kita kaya nih. Mantep Bang Rais. Hei kalian, ternyata bener kalian yang ngambil duit aneh. Duit apa? Pergi sono lo. Orang gue nemu di jalan. Pergi sebelum jadi pekedel. Dasar perampok. Aneh belum mau pergi sebelum duit aneh kembali. Tangguh juga dia. Maju sini lo. Rasain nih. Kalian tuh ya, masih pengen diajar lagi. Ampun bang. Kami ngaku kalah. Kalian ngerampok orang yang salah. Rampok tuh company no, yang udah ngerampok bangsa kita. Ampun bang. Kalau company, kita belum mampu bang. Lawan abang aja, kita udah kalah. Mereka punya senjata bang. Kita cuma tangan kosong. Bang Pitung kan kuat. Mau nggak jadi ketua kita? Kita rampok company. Merampok? Company? Baiklah, aneh mau. Tapi aneh punya syarat. Hasil rampokan bukan buat kita, tapi dikembaliin ke rakyat. Baiklah bang. Beberapa waktu kemudian, kelompok si Pitung pun beraksi. Rais, Ci, kalian ke sono. Aneh ke sini. Siap bang. Ayo, kita cabut. Pitung, Rais, dan lainnya berhasil merampok rumah salah satu company.
Namun, mereka tak mengambil harta tersebut, melainkan membagikannya pada orang-orang miskin. Hal itu dilakukan berturut-turut setiap malam. Ini tidak bisa dibiarkan. Berani-beraninya dia ngerampok rumah saya. Tangkap si Pitung dan kawan-kawannya. Cepat! Akhirnya, satu persatu kawanan si Pitung mulai tertangkap. Mulai dari Ji, Rais, dan lainnya. Dan hanya tersisa si Pitung saja. Kalian mau nangkep aneh? Emangnya kalian sanggup? Pergi kalian dari sini, sebelum aneh, si Pitung, anak rawa belong, melumat kalian semua. Si Pitung pun berhasil melumpuhkan company dengan kesaktian miliknya. Kisah kepahlawanan si Pitung ini terkenal hingga sekarang. Dan dia pun menjadi legenda dari Jakarta. Konon katanya, si Pitung wafat karena tertembak peluru emas. Beliau dimakamkan di Rawabelong. Yuk membaca bareng Riri. Ada ratusan buku bergambar dan cerita interaktif. Mainkan animasinya dan dengarkan Riri bercerita untukmu. Temukan cerita favoritmu. Ada dongeng, fabel, misteri, hingga petualangan. Yuk download sekarang.